Saya tanya sekali lagi, teman-teman yang terkena penyakit vertigo, benar atau tidak? Ketika membuka mata, buminya berputar, kepalanya makin pusing. Ketika menutup mata, putarannya berkurang, pusingnya juga berkurang. Benar nggak? Benar kan seperti itu? Lihat, mata itu apa? Mata adalah jendela dunia. Orang yang pandangannya selalu obsesi tentang perkara dunia, sehingga muncul keinginan, harapan, angan-angan berlebih tentang perkara dunia. Inilah penyebab utama dari penyakit vertigo. Jadi apa yang dilihat, obsesinya dunia terus. Baik keinginan, harapan, angan-angan, kecintaan, ketakutan, kekhawatiran berlebih, perkara dunia. Sehingga muncul yang namanya apa? Sifat panjang angan-angan. Dari panjang angan-angan, disadari tidak disadari, diakui tidak diakui, sehingga muncul kelalaian dalam hidupnya. Apa bukti lalainya? Ketika sedang nguap, buka mulutnya lebar banget. Ini ciri-ciri jika hidup kita sedang dalam keadaan lalai, ketika nguap, buka mulutnya lebar banget, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. So, orang ketika lagi lalai, nguapnya pasti lebar banget. Mulutnya lebar. Nguap. Sampai akhirnya bunyi klik di dalam telinga. Saya tanya teman-teman. Teman-teman yang terkena penyakit vertigo, sering atau pernah ketika lagi nguap bunyi klik di dalam telinga? Sering atau pernah ketika lagi nguap bunyi klik di dalam telinga? Sering apa pernah? Sok. Sering apa pernah? Yuk sambil ditap-tap teman-teman. Sering. Pernah. Lihat. Ketika kita nguap, buka mulut terlalu lebar. Disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah bersabda, itu tanda masuknya setan. Ya, kalau nggak percaya, berarti nggak usah syahadat kalau kayak gitu mah. Masa sama sabda Nabi nggak percaya? Kan aneh ya teman-teman ya. Kan Rasulullah sendiri yang ajarkan kalau nguap suruh mingkem. Karena ketika membuka mulut setan masuk. Itu sabda Nabi. Masa sama Nabinya nggak percaya? Nah, makanya ketika sedang nguap, tutup mulutnya. Jangan dibuka mulutnya. Karena ketika mulut itu terbuka, bunyi klik di dalam telinga. Bunyinya klik di dalam telinga itu tanda angin masuk dan terkunci. Dia nggak bisa keluar lagi. Semakin banyak angin yang masuk, semakin menekan sistem saraf otak. Sehingga muncullah penyakit vertigo. Silakan teman-teman bisa tanyakan kepada dokter, kepada ahli jasmani, dok, benar atau tidak. Salah satu penyebab vertigo adanya sumbatan angin di telinga. Kalau enggak teman-teman bisa browsing. Penyebab vertigo adanya sumbatan angin di dalam telinga. Itu seperti itu. Dari mana sumbatan angin itu? Salah satunya dari ketika kita nguap, angin masuk ke telinga terkunci. Ya, itu seperti itu. Vertigo itu sakit kepala yang berat, sakit kepala yang kronis, sakit kepala yang buminya sampai berputar, rumahnya sampai berputar. Itu vertigo namanya. Ya, itu seperti itu. Maka apa solusinya? Diajarkan. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Kitabnya, nama kitabnya apa? Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah ajarkan ketika sedang nguap, suruh tutup mulut. Kenapa ditutup mulutnya? Bahkan dikunci. Angin akan keluar lewat hidung. Yang punya masalah sinus, punya masalah polip, punya masalah resdung, apapun penyakit Anda yang di hidung ketika nguap ditutup, pertama akan bau amis. Lama-kelamaan akan keluar cairan yang bau. Dari cairan yang bau sedikit demi sedikit, insya Allah penyakit sinusnya, penyakit polipnya, resdungnya akan sembuh teman-teman. Ya, akan sembuh. Itu kalau nguap mulutnya ditutup. Ketika kita nguap mulut ditutup, apa manfaatnya? Terbukti. Ketika nguap mulut ditutup, air mata akan keluar. Pegang air matanya, ternyata air matanya berpasir. Kenapa? Karena segala kotoran yang ada di mata Allah keluarkan. Kotoran yang menyebabkan penyakit, baik itu mata minus, mata plus, mata silinders, glukoma, katarak, rabun, dan lain sebagainya. Apapun penyakit mata, sedikit demi sedikit akan sembuh. Ketika kita nguap, mulut ditutup. Angin juga akan keluar lewat telinga. Sehingga sedikit demi sedikit sumbatan angin di dalam telinga, anginnya akan keluar sehingga menyembuhkan penyakit vertigonya. Jika tidak percaya, buktikan. Inilah indahnya Islam. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, bisa sehat lahir batin kita, bisa sehat kehidupan-penghidupan kita, teman-teman. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Paham di sini?
Jadi siapapun yang saat ini sedang terkena penyakit vertigo, yang pertama, At-Tahrim ayat 8. Mohon ampun kepada Allah dari keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Mohon ampun kepada Allah dari kelalaian. Mohon ampun. Kemudian ikhtiarkan jasmaninya. Apa ikhtiarnya jasmani? Teman-teman bisa ke medis dengan dokter dan obat-obatannya. Dokter yang lebih paham teorinya. Atau teman-teman bisa ikhtiarkan dengan apa? Alternatif. Dengan herbalnya atau dengan terapinya. Apa herbalnya? Disebutkan dalam kitab. Nama kitabnya Tibun Nabawi. Apa herbalnya? Salah satunya makan bawang putih. Jadi bawang putih yang mentah kita makan kunyah langsung. Nah, itu akan membantu mengeluarkan secara cepat angin-angin di dalam telinga. Sok kalau makan bawang putih, air mata keluar, telinga panas, sok yang punya vertigo insya Allah jadi jalan sembuhnya. Gitu ya. Nah, boleh diganti. Mungkin kalau bawang putih mentah rasanya panas, mungkin gak enak di mulut. Boleh diganti dengan apa? Harta karunia obat. Apa harta karunia obat? Golden garlic. Teman-teman cari di pasar, pedagang bawang putih, pilihlah bawang putih yang matang secara alami, fermentasi secara alami. Warnanya kuning, lembek tapi nggak lengket. Ketika dimakan rasanya manis, asam seperti dodol. Teman-teman silakan dimakan golden garlic. Seperti itu ya teman-teman ya. Silakan. Ya, makan golden garlic itu juga bagus. Itu herbalnya. Terapinya apa? Diajarkan oleh Rasulullah. Tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, akan berkurang penyakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Apa terapinya? Sederhana. Tempelkan saja tangan di bagian tubuh yang sakit. Yuk, sini. Teman-teman yang sering sakit kepala, yang punya migrain, yang sering kelayangan, kepalanya sering berat, mungkin teman-teman yang punya vertigo, yuk praktekkan bersama-sama